Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir di video ini. Dan sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, nanti malam saya live. Mudah-mudahan saya tidak ada waktu yang mepet banget atau waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya yang begitu penting sehingga saya bisa live atau berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Itu seperti biasa jam 20.45 ya. Pokoknya Anda aktifkan aja notifikasinya dan siapkan pertanyaan yang terbaik buat Anda gitu loh ya. Dan saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport channel ini ya. Walaupun dia juga tidak support, tapi Anda sudah hadir di channel ini, saya juga ucapkan terima kasih. Oke, gini. Pinjol 2021 itu jelas mencuri data Anda. Ya. Bukan memberikan solusi di tengah pandemi, tidak, tapi mencuri data Anda. Apalagi pinjol-pinjol ilegal. Yang sempat banyak teman-teman yang mengadu ke saya tidak merasa minjam, Bang. Tapi kenapa data saya disebar? Saya tidak merasa ngajuin, tapi tiba-tiba dana cair. Ya. Ini menimbulkan keraguan dan keraguan yang ada dari diri teman-teman itu. Ini sebenarnya kayak mana? Bertanyanya mau kemana lagi gitu loh. Karena ini otomatis saya menyimpulkan bahwa pinjol 2021 itu mencuri data Anda. Bukan memberikan Anda pinjaman, tidak. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini dan berkeinginan untuk mensupport, kita beri jeda waktu sebentar untuk mereka mensupport atau mengaktifkan notifikasi supaya saya mengupdate video Anda tidak ketinggalan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport ya channel ini. Kalau itu bermanfaat buat Anda, kalau tidak bermanfaat, saya ngucapin terima kasih telah hadir di sini. Pinjol 2021 itu sebenarnya mencuri data Anda gitu dan mencoba melakukan penipuan dengan kecanggihan teknologi ya. Itu banyak terjadi seperti aduan dari teman-teman semuanya, tidak merasa minjam, tapi entah kenapa ada yang menyebarkan data mereka ke orang sekitar dia, sementara setelah dia lihat dia tidak merasa minjam, tidak merasa ngajuin ya. Tiba-tiba kok ada tagihan ya. Dan yang herannya lagi, mereka dapat nomor itu, dapat data kita itu dari mana gitu ya. Di sini ada sebuah keseimbangan itu. Pinjol tidak akan dapat data yang valid ketika Anda tidak mendownload aplikasinya. Berarti Anda mendownload sebuah aplikasi, sehingga ketika di-download itu, Anda mungkin rasa penasaran, coba-coba gitu loh ya, meskipun Anda tidak memasukkan data Anda dengan valid. Tapi ingatlah, ketika kita mengklik satu aplikasi itu, mereka paling pertama minta izin akses kontak. Ya. Kontak kita paling utama dulu. Ya. Dan sisanya aplikasi akan bekerja untuk menyadap semua yang ada di smartphone Anda. Baik data Anda, nama Anda, identitas, semuanya lengkap di situ. Ya. Dan itu mereka juga konsepnya akan menipu. Meskipun dana tidak mereka cairkan kepada Anda, mereka juga ikut menagih Anda, memeras Anda. Karena di sini pinjaman online ilegal ini itu sudah banyak permainan dan campur tangan dari mafia-mafia yang ada di luar negeri. Ya, bahkan mafia yang ada di dalam negeri pun juga ikut campur gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, saya mungkin singkat aja ya di sini ya. Karena banyak aduan yang masuk ke saya. Pertama, tidak merasa minjam, tidak pernah merasa ngajuin, tiba-tiba data disebar, ada sebuah tagihan yang mengataskan nama dia. Ya. Yang kedua, mereka memang niatnya untuk minjam, tapi mereka tidak sempat untuk konfirmasi atau memverifikasi data mereka lebih valid lagi, tiba-tiba dana langsung cair. Ya. Jika hal yang nomor 2 itu terjadi kepada Anda tidak merasa mengkonfirmasi, memverifikasi misalnya data Anda gitu loh, valid atau tidaknya gitu kan. Tiba-tiba dana ini cair. Saya harap buat teman-teman semuanya jangan terburu-buru buat dibalikan. Ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Ini jebakan. Ya. Jadi saya menimbang, saya analisa gitu loh. Kenapa ini jebakan? Karena gini, rata-rata orang ketika mendapatkan satu dana yang mereka tidak pernah mengajukan sebelumnya,
atau mereka tidak menginginkan lagi dana itu, tiba-tiba dana ini masuk ke rekening dia, secara tidak langsung atau secara tidak sadar, dia akan membalikkan dana ini secara otomatis. Ya. Contoh, saya ngirim Anda dana 1 juta. Karena Anda tidak ingin pinjaman dari saya ini 1 juta dan Anda mengetahui nomor rekening saya, otomatis Anda akan membalikkan dana itu. Saya tahu ini, bahwa Anda tidak menginginkan lagi dana ini dan Anda akan membalikkan dana itu. Ya, dan saya memanfaatkan waktu itu. Jadi Anda balikkan lagi dana itu. Ketika dana dibalikkan, disitulah jebakan terjadi buat Anda. Ya, dana masuk lagi ke pihak pinjol, tagihan Anda tidak selesai. Ya, makanya saya bilangin Anda sengaja dijebak dalam posisi seperti itu. Karena dia membaca Anda dari segi pemikiran orang-orang ini. Jadi rata-rata dari orang-orang itu, apabila dia tidak menginginkan satu pinjaman, ya, dia akan membalikkan dana ini lagi. Dan pinjol mengetahui bahwa dana yang mereka kirim ke Anda pasti akan berbalik lagi ke rekening mereka. Ya, sehingga mereka berani mengirim kepada Anda tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Ya, dan ketika dana itu sudah balik lagi ke pinjol, di saat itulah pinjol mulai memeras Anda. Ya, walaupun Anda bersih kuat misalnya gitu, oh dana sudah saya balikan, pinjol nggak mau tahu. Ya, pasti pinjol beralasan, kami nggak menerima dana itu. Anda balikinnya kemana? Pasti dengan segala argumentasi. Itu sebenarnya setelah direncanakan sedemikian rupa. Pokoknya semuanya itu, skenarionya itu sudah diatur, sehingga Anda sengaja dimasukin dalam jebakan itu dan Anda akan diperas. Ya, ini buat teman-teman semua ini kejadian seperti ini paling banyak nih. Ketika Anda masukin satu aplikasi, satu kali klik, puluhan aplikasi akan cair. Dan itu adalah jebakan berjamaah buat Anda semuanya. Dan Anda harus hati-hati. Jangan buru-buru balikin dananya. Ya. Kenapa? Nanti Anda 2 kali rugi. Dana balik lagi ke pinjol, duit Anda juga ikut ada di pinjol. Dan tagihan Anda tidak selesai gitu. Dana itu Anda balikan, hutang Anda tidak ada di pinjol. Ya, itu oke gitu loh. Tapi itu tidak ada, hal seperti itu tidak ada. Mereka mengirimkan dana kepada Anda tanpa dikonfirmasi. Karena mereka tahu dana yang mereka kirim ini pasti akan kembali lagi. Karena dia telah menghafal kriteria Anda seperti apa gitu loh. Makanya Anda yang nonton video ini, misalnya Anda mendapatkan hal yang sama seperti yang saya ceritakan, ketika Anda mendapatkan dananya, jangan dibalikan dananya. Tahan dulu, biasanya hal seperti ini dilakukan oleh pinjol ilegal. Kalau ada pinjol legal yang melakukan ini justru lebih bagus gitu loh. Ya. Tapi yang sejauh saya tahu, ini sering dilakukan oleh pinjol ilegal. Jadi hal yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapatkan satu transferan, sementara Anda tidak mengkonfirmasi kevalidan data Anda, itu jangan dibalikan dananya buru-buru. Stop dulu. Ya. Setelah di stop, nanti mereka akan nelpon. Anda mau balikin dananya. Tanyain dulu saya tidak mengkonfirmasi. Saya tidak mengkonfirmasi ulang data saya ini segala macam. Kenapa tiba-tiba dana cair? Pasti mereka akan berbelit dengan begini segala macam. Mungkin ada suatu ancaman, mungkin ada suatu makian, mungkin hinaan dan segala macam. Sampaikan kepada DC, sekarang karena saya tidak merasa saya menginginkan pinjaman dari tempat Anda, silahkan Anda jemput uangnya ke tempat saya. Itu aja, biar mereka pada sibuk semuanya gitu loh. Karena mereka selama ini telah mengukur Anda. Mereka mengukur ketika dana ini mereka kirimkan kepada Anda, mereka tidak akan kecemasan dana itu hilang karena Anda akan membalikkan lagi. Ya. Jadi mereka itu cuma memeras Anda aja gitu loh. Makanya hari ini kalau ada misalnya Anda tidak mengkonfirmasi satu pinjaman, habis itu pinjamannya masuk, stop dananya. Ya, insya Allah aman itu. Oke, sebar data gimana Bang? Sebar data itu sudah pasti. Mereka berani mengirim kepada Anda karena mereka telah mengantongi data kontak Anda. Kalau mereka tidak mengantongi data kontak Anda, mereka tidak akan berani itu. Ya, tapi karena sudah mereka kantongi misal data kontak Anda, misalnya ada beberapa data Anda, makanya mereka berani. Tapi kalau mereka tidak mengantongi data itu sama sekali, mereka tidak akan berani mengirimkan dana kepada Anda. Ya. Jadi kalau Anda masih tetap Anda balikkan ini, Anda 2 kali rugi. Duit balik lagi ke pinjol, hutang Anda tetap sebesar itu, data Anda disebar, ya. Itu kembali ke diri Anda. Karena ini Anda direncanakan untuk dimasukkan ke dalam jebakan bersama gitu loh. Mereka sengaja itu nanam jebakan di mana-mana sehingga dia tahu orang-orang akan masuk ke dalam jebakan itu. Ya. Jadi dari saya mungkin cuma itu dulu. Pinjol itu sebenarnya pencurian data gitu loh. Jadi Anda harus hati-hati dan Anda tetap waspada terus, apalagi untuk jebakan-jebakan dari pinjol ilegal Anda harus hati-hati banget itu. Karena kita perhatikan
semakin hari perkembangan dunia online itu semakin besar, dan kita tidak pungkiri dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa pungkiri, tapi bijaklah menggunakan kecanggihan teknologi saat ini supaya tidak merugikan diri Anda. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda follow Instagram saya juga boleh @medibroni. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.